Sebagian besar emang dari itu podcast itu GJLS itu ya off air tuh nggak seberapa lah, ada cuman nggak seberapa. Sebagian besar sekarang nih masih mengandalkan uang podcast, makanya bisa jadi company itu. Lah uang podcast kan, tapi Spotify kan 6 bulan sekali, 3 bulan sekali. Udah Iya, berapa? iya segitu sih 3 bulan sekali gitu. Ya tapi kan udah disimpenin dari off air yang lain gitu kan, dan ada karyawan jadinya kan bikin apa gitu. Oh, oke, kita sekarang ngomongin politik podcast Mas ya. Jadi kalauสวัสดีครับถึงละฮับหน่อยครับเนยผู้นึงครับหน่อยครับตาละฮับนายครับถึงคลิปตุลังฮับนะครับ artinya apa itu tadi sih? Artinya. Selamat datang di podcastnya Bang Kemal. Semoga puasanya pada lancar. Amin. Semua sampai maghrib nanti. Amin. Percaya loh. Apanya? Percaya artinya. Gue emang tolol aja. Sama kan gue juga. Gue jadi percaya aja. Ya jadi bintang tamu kali ini ada Hifzi Hoir ya, luar biasa sekali Hifzi. Iya, terima kasih Bang Kemal. Gokil. Udah boleh kesini. Gila, GJLS sekarang gimana kabarnya, udah punya kantor sendiri sekarang Iya Bang, ya? betul Bang. Kalau kampret juga ya udah punya kantor sendiri gitu ya? Iya Bang, alhamdulillah. Nyewa di mana sih? Di Tangerang, Modern Land. Jauh juga cuy. Soalnya kan kita bertiga rumahnya pada di Tangerang. Kalau Oh, kita rumah- nyewanya di sini Hah. mahal. Jauh. Belum Iya, beli jauh dan bensin. mahal, iya. Ya, belum Jadi uang mending pajak di kita sana. dipakai. Aduh. Itu dia. Oh jadi itu di Tangerang. Di Tangerang gua. Oh itu rumah Pak Haji itu? Ya, tapi si Rikin gak nempatin rumah Pak Haji. Karena kejauhan. Karena ya kejauhan. Sama dia udah beli rumah lagi sih dia. Kaya banget Rikin Bang. Ish, Iya parah dia. dari lu bertiga tuh ya. Apa? Dari lu bertiga. Enggak, kalau itu dari dia sendiri. Enggak, maksudnya kalau dari lu bertiga yang paling kaya dia kan. Rigen, betul. Kok lu nggak sukses kayak Rigen nih sih sama Rispo juga kayaknya sukses ya. Iya, sukses. Elunya doang aja masih di belum media apa. Sedih ya malah ya. Ya, gua dibilang ya nggak sukses sih, bener sih. Tapi Jangan gitu. iya sih nggak. Ya kalau dibilang sukses banget enggak sukses juga enggak. Gue tuh kayak apa ya Bang ya? Kalau komik-komik sekarang kan yang top of mind-nya siapa? Kiki, Iya. Marcel gitulah, Rigen. Nah, gue Rigen. tuh kayak mungkin mereka tuh di sini kayak gue tuh di bawah bumi gitu. Ya enggak lah, gue bisa ada aja gitu di tengah-tengah, dan dari dulu tuh emang gitu kan, gue nggak pernah yang naik-naik banget juga, tapi nggak pernah yang Turun-turun banget. Kerjaan ada lah, kayak tiap minggu ada gitu. Habis itu Soalnya kalau yang naik banget turun banget saya. oh iya Pak Kemal ya. Zoom. Habis itu tapi Ke kan bawah. tapi enggak lah, nggak turun-turun banget juga lah lu Bang Kemal. Ya bertahan di industri, namanya juga bener, bertahan bener. kan. Ya kayaknya ya iya sih. Ya mau nggak mau sih, maksudnya ya kita ini komika bertahan aja. Iya, Ya, setidaknya stabil aja, yang penting Yang penting ada Ada aja terus. Makan cukup ya bisa kan? bayar KPR bisa. Ajak istri anak ke Gyukaku tiap bulan aman lah. Iya, Yang bener. penting itu ya. Atau kan? nggak makan Korea bisa, Bisa. yang grill ya kan. Grill itu. Itu aja sih yang penting. Cukup Kalau zaman udah. sekarang itu nggak perlu yang tenar-tenar banget. Soalnya kalau di atas ya beli tiket Blackpink aja bisa masalah. Ya kan? Kalau terlalu di atas tuh Iya gitu sih. betul. Apapun tuh yang kita lakukan jadi disorotin banget kan kalau terlalu Iya. terkenal. Gue tuh malah pengennya nggak usah terkenal banget, Ya. tapi kaya. Sulit. Iya sih sulit. Kalau nggak Maksudnya ya korupsi ya nggak bisa. enggak, dong. maksudnya ya dari usaha mungkin gitu, atau dari yang lain-lainnya gitu Bang. Lu Pengennya. mulai usaha apa? Kemarin dulu ada baju, lu sempet baju kan lu? Mulai usaha kan? Masih baju. Yenga. Big yang A. Sekarang Big yang A namanya. Oh, ini bikin. gua pakai. Oh, dulu pakai. Belinya di mana nih? Ada Tokopedia, Belinya Shopee ada? Ada semua. Ada semua. Ada Tokped, Shopee. Beli-beli, Lazada semua Enggak ada. ada itu. Dua itu sih, Tokped, Shopee. Kan yang Agak paling ada semua. yang paling itu kan itu. Top of mind ya. Top of mind, Tokped, Iya. Shopee, websitenya ada. Padahal Lazada Beli-beli juga top of mind. Iya ya. Cuma lu nggak masukin aja, parah lu. Kemahalan bayar adminnya Bang kalau terlalu Kalau banyak. Ya. kebanyakan. Dua aja dia udah pusing banget tuh ya. Nguploadnya. Laku juga masih belum tentu. Iya, belum begitu laku juga. Tapi lu termasuk yang pengen punya usaha juga sih jadi komika sih. Iya pengen Bang. Apa Gue tuh aja? justru ya kan kita kayak stand up gini-gini tuh ya
mungkin tetap stand up. Cuman kan ya untuk kayak menghasilkan bangetnya pasti akan ada penurunan lah nantinya kan. Makanya gue sekarang tuh bikin usaha apa gitu. Apa aja yang lu impian usaha lu apa aja sih yang lu pengen punya? Gue pengen gedein brand gue ini sih, Big yang ini salah satunya. Terus juga pengennya juga punya apa ya, rumah makan juga tuh masih jadi cita-cita sih. Yang benar-benar rumah makan. Yang rumah makan kayak prasmanan gitu loh bang. Yang makanan harian gitu. Oh kayak Sunda-Sunda ini? Iya gitu. Oh kenapa? Yang orang tuh benar-benar makan ke situ gitu. Ya emang ada orang yang benar-benar kan ada makan. Tempat makan yang ngejual vibes kafenya gitu kan. Ada tempat makan yang ya gitulah. Nah kalau gue tuh orang datang situ benar-benar makan gitu. Pengen yang enak gitu masakannya gitu. Berarti kayak Arif Muhammad tuh bikinnya Padang. Orang Padang. Nah gitu. itu kan orang beneran makan. Datang bukan yang kayak mau foto mau upload, emang datang makan aja. Itu cita-cita gue. Emang kan udah bisa sih sebenarnya kalau bikin usaha ruang makan mah lu. Ntar dulu bang. Wah kenapa itu? Iya belum ada. belum bisa. Belum bisa dah ya. Iya, emang bikin rumah makan tuh besar ya kayaknya besar ya. Lah. Karena lu mau ini ya satu punya ininya ya, tempatnya ya. Iya, sama risikonya kan rumah makan salah satu yang usaha yang risikonya yang besar kan. Kita harus nyiapin bahan kalau bahannya basi apa. Kalau kayak gue jualan baju, ini setahun gak laku, ya masih bisa gue jual lagi gitu kan, di diskonin gitu tahun depan gitu-gitu. Oh ya kalau makan nggak bisa ya? Nggak bisa. Sekali basi udah selesai tuh. Si Muslim juga setelah beberapa kali mencoba, akhirnya bebek carok yang mulai ada kelihatan lah kan, dia kemarin-kemarin sempat bikin apa gagal juga kan. Iya. Yang bebek carok ini nyari investor, lu nggak pengen lu aja rumah dari Pak Haji? Ya kenapa nggak Pak Haji saya mau bikin rumah makan. Nah Pak Haji tuh nggak mau, dia nginvest gitu. Dia maunya ngasih rumah ngasih aja gitu kata dia. Saya nggak pengen lah punya hubungan bisnis kata dia, ntar ribet ke depannya gitu. Kalau mau ntar ya dikasih aja gitu. Ya uangnya dikasih. Iya kan. Tapi kan nggak enak juga mintanya Pak. Pak Haji saya mau bikin rumah makan gitu. Boleh nggak minta uangnya aja. Gak usah invest biar hubungannya tetap baik. Tapi kan jadi nggak tahu diri kalau begitu. Iya benar, udah dikasih rumah nggak tahu diri ya. Cuma kan kalau sekarang kan lu kan nge-podcast juga nih kan podcaster juga. Terus habis itu nge-host juga di beberapa YouTube itu kan. Masih jalan tuh semua, belum sama tema apa? Belum, tema masih jalan semua. Masih. Selama ini penghasilan lu dari apa aja sih? Berarti dari Spotify itu GJLS. Nah kalau GJLS itu kita bertiga malah nggak pernah, misalnya dapat duit nih dibagi 3 enggak gitu bang. Jadi dapat duit kita simpen buat jadiin perusahaan itu, buat ngegaji karyawan, buat ngebesarin lagi, dan kita bertiga tuh cuma digaji doang tiap bulannya. Oh gitu. Oh jadi dapat gaji tiap bulan. Dapat gaji tiap bulan. Terus tiap tahun tuh dividen doang kita dari GJLS gitu. Oh jadi gitu. Jadi duit yang lu masukin dari semua dari GJLS, mau itu brand, nge-host, mau itu dari podcast, semua pokoknya masukin ke company dulu. Oke, buat gaji dan gedein perusahaan. Iya. Podcast saya tidak begitu ya. Pantes masih Taman Rasuna ya. Harusnya kan udah punya. Harusnya iya kan, sama aja kita kan. Dia ngebagi-bagi. Sebagian besar emang dari itu podcast itu GJLS itu ya, off air tuh nggak seberapa lah, ada cuman nggak seberapa. Sebagian besar sekarang nih masih mengandalkan uang podcast, makanya bisa jadi company itu. Lah uang podcast kan, tapi Spotify kan 6 bulan sekali, 3 bulan sekali. Udah iya, berapa? Iya segitu sih, 3 bulan sekali gitu. Ya tapi kan udah disimpenin dari off air yang lain gitu kan, dan ada karyawan jadinya kan bikin apa gitu. Oh, oke, kita sekarang ngomongin politik podcast Mas ya. Jadi kalau Halo Bang Surya, Anggok. Baik kita semua mau podcast Mas. Baik lah. Tapi kok banyak yang cabut ya, kenapa ya di podcast Mas? Enggak tahu sih. Enggak ya. Agak lain doang kayaknya yang cabut. Agak lain doang kan yang cabut iya, kan. Podcast seminggu masih kan. Agak lain juga udah bisa mandiri mungkin. Jadi mereka ya udahlah mending sendiri aja gitu. GJLS emang gak bisa mandiri loh? Bisa. Terus kenapa masih sama podcast Mas? Masih gak enak. Nantilah. Enggak lah.
Kenapa lu tepuk tangan sih? Kagak lucu aja kayak nantilah. Ada punchline tipis gitu. Ada tipis. Suka saya punchline tipis. Half punch sedikit. Saya suka tuh dengan half punch itu. Tapi sejauh ini berarti keuangan dari GJLS itu cukup membantu rumah tangga lu tuh ya? Sebenarnya enggak. Karena ya gajian ya kecil doang, bahkan ada yang gajinya lebih gede karyawan kita daripada kita bertiga. Nah tapi kan gua tetap yang sendiri kan, off air gitu, terus ya jadi host kayak di YouTube gitu-gitu. Lu off air ngambil apa aja sih sekarang? Stand up masih. Masih ada? Masih. Terakhir stand up di mana off air? Terakhir itu corporate-nya Astra kalau nggak salah. Oh ada? Ada. Lumayan tuh. Lumayan. Lucu gak? Lucu bang waktu itu. Oh lucu. Seringnya nggak lucu. Lucu. Gue sekarang udah nemuin kan formulanya. Dulu kita susah banget ya corporate ya. Nah sekarang tuh udah mulai tahu tuh, sama mungkin karena yang penontonnya udah cukup seumuran gitu kan, udah banyak yang umur 30-an gitu udah. Nah itu jadi lumayan agak relate tuh ke mereka tentang dunia pernikahan, ngurus anak, ngomongin istri gitu-gitu, lumayan relate tuh. Oh jadi formulanya itu ngomongin rumah tangga itu? Rumah tangga salah satunya gitu, sama ya misalnya kayak kehidupan kantor. Nah paling enak tuh sebenarnya kalau di corporate, gue paling seneng kalau yang corporate-nya internal mereka doang, gathering internal. Itu akan lebih mudah sih daripada misalnya corporate yang ada tamu dari sini, ada tamu dari sini, gabungan itu akan lebih sulit. Nah kalau corporate internal itu gue tinggal tanya misalnya bosnya siapa gitu, terus cari orang yang suka dibully lah di situ, udah mainin itu gitu tuh. Oh gitu, intinya itu hanya megang siapa yang dibully ya. Sama bosnya juga dipegang tuh, asal bosnya udah ketawa sih. Dipegang gitu ya Pak? Ayo Pak. Iya Pak, tawa Pak. Tawa nggak lu, tolong lah. Gitu. Bapak ketawa karyawan ikut nih. Iya gitu. Kalau Bapak diem karyawan juga bingung. Gitu. Oh jadi itu yang penting udah tahu formulanya udah dapet nih ya. Iya. Nah kalau materi tentang rumah tangga lu bahasnya apa aja? Bisa satu contoh deh, premis-premisnya aja deh. Ya kayak istri gue sering belanja online gitu kan, bapak-bapak juga sering ngerasain gitu, kayak misalnya. Apa keresahannya belanja online istri? Iya sering banget istri gue bang belanja online gitu, hampir tiap hari gitu, kayak paket dateng, dia kayak misalnya nggak dengar kata paket 10 menit aja kayak udah mulai menggigil tuh badannya gitu. Oh yang larinya ke situ. Gitu. Kayak abis itu kayak itu kurir saking deketnya sama gue tuh udah berani WA gue minjem duit gitu-gitu. Oh larinya ke situ. Iya soalnya gue tuh takut, kan gue juga baru berumah tangga kan. Wah welcome Bang Kems. Welcome aja lu, welcome. Tuh pernikahan. Lu berapa lama udah nikah total? Udah hampir mau 4 tahun ini. 4 tahun. Gimana, seneng masih dalam rumah tangga, happy aja? Kelihatan dong. Ya ada happy-nya. Ya namanya nikah gitulah, ada happy-nya, ada marahnya, ada sedihnya, ya campur-campur. Namanya juga kan ibadah. Jadi ya semua harus dirasain. Semua harus ada, maksudnya harus dijalankan aja lah ya kan. Ada kesel-keselnya kayak sering, anjing nih orang gitu-gitu. Dalam hati. Dalam hati ada. Lu udah ada belum? Tipis-tipis. Ya kan? Nanti semakin lama semakin besar itu. Iya. Tapi ada banyak juga lah, bahagianya banyak banget lah. Iya mau gak mau kan ya kembali lagi niatnya yang penting ibadah aja, dijalanin aja. Namanya manusia mah gak ada mulus-mulus ya. Iyalah. Pasti ada aja cobaannya. Gue juga di mata istri gue pasti juga banyak yang ngeselinnya ya kan. Pasti sih itu. Ya, kalau dia stand up juga pasti jadi materi 8 jam sih kayaknya. Udah buat lu doang tuh ya. Iya. Materi dari lu doang. Nggak, tapi kan kalau karena berumah tangga ini kan waktu itu gue pernah collab sama Ernest nih di sini. Dia bilang mah kalau mau materi stand up nggak habis-habis tuh nikah. Karena banyak. Cuma gue tuh takut batasan yang obrolan yang boleh diomongin ke orang banyak sama yang kita harus rahasiakan. Karena kan rumah tangga tuh harus ada yang kita rahasiakan juga. Nggak boleh semua konflik tuh diceritakan kan. Di dalam agama juga nggak boleh. Masya Allah. Alhamdulillah. Bulan Ramadan. Kan kita ini spesial Ramadan nih tayangan nih. Iya. Jadi kan gue tuh takutnya tuh ada batasan-batasan yang gue kesel sama bini gue, kalau gue ceritain takutnya nih kelewatan itu doang sih. Nah lu memfilter itu gimana caranya untuk membatasi, oh ini boleh gue bawain ke materi stand up, ini enggak gitu. Kalau gue ngebatasinnya paling yang kalau gue rasa istri gue bakal sedih banget nih kalau denger ini gitu. Yang sedihnya bener-bener sedih gitu. Enggak gua itu tuh. Tapi kalau kayaknya kalau dia denger ini masih oke-oke aja lah gitu. Dan itu masih tetap gua bawain tuh. Nah, apa aja tuh? Coba lu sebutin premis-premis yang oke-oke aja nih. Tadi belanja online. Ya, terus apa lagi? Online. Terus kayak istri gua itu
dia tuh kayak punya penyakit OCD gitu bang, bersih-bersih yang terlalu berlebihan, ekstrim. Itu gitu. gue tuh. Wah gue kalau nikah sama bini lu tuh rumah bersih banget tuh. Nih gue kasih tau aja sih ya. Gue tuh kan lumayan cukup bersih-bersih ekstrim ya. Bini gue nih kayak lu yang kayak nggak terlalu bersih-bersih. Jadi dia setiap kali lihat gue bersih-bersih itu kayak gila aku tuh sekotor itu ya gitu. Nah lu materinya apa nih kalau lu nih? Modelnya gimana nih? Ya kalau gue kayak istri gue itu bersih-bersih banget dan kadang-kadang tuh dia suka nge-push diri gitu loh. Kayak udah capek pun dia, misalnya kita dari luar kota dia masih tetap bersih-bersih gitu. Kayak harusnya tuh ya udah istirahat aja kan itu bisa ditunda. Abis itu kayak anak gue nih main kan berantakan gitu baru kayak setengah jam udah diberesin. Ntar kan anak gue main lagi diberesin lagi gitu. Kayak guanya juga wah capek banget nih gitu. Dan akhirnya nge-push ke gua juga karena kan dia kalau gua kayak misal berantakan dikit gitu dia kayak marah juga ke gua gitu. Jadinya guanya ngerasa ke-push juga gitu. Jadi punchline-nya apa? Ya nantilah nonton di tour gua. Oh ada nanti. Iya ada dong punchline-nya dong. Oh lu bikin tour tuh nanti ini apa namanya materinya soal pernikahan juga. Pernikahan kan itu namanya komedian cilik kan. Ya itu ada pernikahannya juga, ada tentang masa kecil gua, ada gimana gua. Oh justru lu kalau sebutin punchline-nya mau bayar orang nanti. Oh selucu itu ya sih gitu. Jangan ntar dulu. Oh jangan kalau ya. pacarnya gue ntar ngomong apa di stand up gue. Oh iya benar. Ya pokoknya seputaran itulah pernikahan, seputar parenting ke anak, seputar gimana orang tua gue dulu ngedidik gue gitu, ngebandingin oh ternyata rasanya kayak gini ya ngedidik anak itu gitu, rasanya jadi bapak tuh kayak gini gitu sih. Emang apa nih perbedaannya jadi bapak sama lu waktu lu masih jadi anak, apa perbedaannya ternyata? Ya dulu kan kita kayak nggak pernah tahu ya kerja bapak kita tuh kayak apa gitu kan, lelahnya kayak apa gitu kan. Yang kita tahu tuh kita bisa cuma ngerengek doang tuh, kayak minta mainan lah, minta makanan apa gitu. Kita nggak pernah tahu kondisi keuangannya gitu kan. Yang kita tahu ya apa yang kita mau harus ada gitu. Sedangkan ketika kita jadi bapak sekarang tuh ngerasain banget oh ternyata tuh gini cari nafkah, gini punya kondisi keuangan yang agak kurang kadang-kadang gitu, ngerasain gitu-gitunya bang. Jadi itu berasa sekarang berasa, oh ternyata ayah tuh dulu kerja, ayah gue kan kerjanya itu kayak jauh gitu, enggak bang, enggak apa cuma kayak narkoba sih. Ayah gue di Depak bang kerjanya, Departemen Agama ya. Oh Departemen sampingannya narkoba. Sampingannya judi slot. Iya ya gue tuh kerjanya jauh tuh dari kan Bandar Lampung ada ke kabupaten gitu kan, Liwa namanya kalau orang Lampung tahu lah, dan itu 8 jam tuh bolak-balik tiap minggunya, dan itu kan capek banget, dan itu wah gila bapak gue capek banget sih kerja dulu gitu. Tapi lu tetap nggak tahu diri minta ini minta itu. Nah sekarang lu ngerasain itu. Anak lu kurang ajar banyak kurang ajar lu ini. 2 hari sekali. Lu nggak tahu gua. Aku bosen, aku pengen ke mall, aku pengen playground, itu 2 hari sekali tuh anak gua tuh. Pengen playground. Kan playground lumayan 300 sekali main. Belum kakinya 20.000. lu ngomong sama anak lu kira gua Regen gitu. Nah bagus tuh. Iya, kalau gua Regen enggak apa-apa lu mintain. Regen juga pusing. Regen juga pusing lah, semua bapak yang punya duit banyak juga pasti pusing sih kayaknya. Oh gitu. Terus jadinya gimana lu memfilter anak lu supaya tidak terlalu banyak permintaan? Kalau gue tetap ngajarin nggak semua yang dia mau gue kasih sih. Kayak misalnya ke toko mainan, ya selain nggak punya duit juga sih. Sama kayaknya kalaupun gue punya duit banyak juga bang, gue tetap kayak gitu sih buat ngedidik anak gue. Karena kalau apa-apa kita kasih jadi manja banget gitu. Kayak misalnya dia ke toko mainan nih, ya ini boleh. Nggak boleh ya, ini boleh nggak boleh ya. Udah sampai keluar tuh nggak boleh semua. Enggak ya, misalnya kayak yang ini nih, habis itu kayak gue rasa bulan kemarin udah beli mainan yang mahal belum ya? Ini kayaknya mainan yang ini nggak apa-apa deh gitu. Ya udah gue beliin gitu. Nah terus dia pernah nangis ya gara-gara? Pernah nangis kayak kemarin gitu kan. Gue ke Jakarta Aquarium tuh ada kayak merch-nya gitu, mahal banget boneka, kayak hampir 300 ribuan, dan menurut gue yang nggak worth it. Iya nggak worth it deh kata gue. Kayaknya kalau boneka segini ya harganya ya 80, 100 gitu. Habis itu kayak dia nangis tuh, wah. Habis itu ya udah gue omongin aja. Nanti kita beli mainan yang lain ya nak ya gitu, yang
Yang boneka kan udah banyak, emang udah banyak juga kan boneka, gue kasih pengertian itu akhirnya dia ya diam, akhirnya beli mainan yang lain. Oh bisa lu cuma omongin nanti kita beli mainan yang lain ya gitu. Ini kan boneka udah banyak di rumah gitu-gitu. Langsung akhirnya diam belinya ya? yang 500. Tidak dong. Lego 500.000. Nggak, akhirnya belinya kayak yang cuma 200-an gitu. Oh tapi di hari itu juga lu Hari beliin? itu juga karena gue udah janji dong sama anak gue. Gak boleh bohong gue sama anak gue. Soalnya gue nggak tahu sih gue ntar kalau punya anak gimana nih cara gue menenangkan dia kalau lagi nangis itu juga gue belum kebayang tuh. Iya tuh. sih itu tuh pusing banget sih bang. Nah iya maksudnya lu kalau metode lu apa nih, siapa tahu gue bisa gue tiru. Ya biasanya gitu gue ajak ngobrol gitu kan, gue ajak ngobrol pelan-pelan gitu. Tapi kadang dia kalau nangis banget juga ya udah gue diemin aja, nangisnya udah nangis sana gitu. Hah? Ya nangis nih. Nangis gitu. aja, nangis sampai nanti dia kan berhenti sebentar, nangis lagi ya. Maksudnya dia berhenti sendiri habis itu. Habis itu ya udah, habis itu baru diajak ngobrol. Kenapa Nadine gitu. Tapi juga kadang-kadang ya gue agak tegas juga sih. Cuman nggak sampai yang ngebentak ya, kayak tegas ngomongnya agak lebih tinggi dikit lah. Cuman nggak nyampe yang bentak gitu. Gue gak kebayang sih kalau lu marah sih gimana sih. Maksudnya dengan lu perawakan lu begini lu marah kayak kamu tidak boleh lagi. Gue gak kebayang gitu gimana lu ininya. Tegasnya tuh gimana, kayak nadanya tuh Nadine, seberapa? Misalnya kayak Ya, coba. Nadine mandi nak, segitu doang. Nggak pernah yang sampai ngebentak. Mandi, ayo mandi sekarang gitu. Itu mah segitu masih ngebangkang bukan kalau nadanya segitu doang? Enggak ya? Cukup. Kadang-kadang masih nggak mau gitu. Abis itu ya kayak gua rendahin, abis itu ditinggiin lagi, main-mainin gitulah. Oh gitu caranya. Kalau istri gua tuh yang langsung kenceng, mandi gitu. Oh bagi peran. Bagi peran. Oh kayaknya Bagi nanti peran. ini istri gua aja deh yang suruh marah-marah ya. Iya. Gue yang kalemnya aja. Capek soalnya. Bad cop, good cop. Gue yang good cop aja deh yang kayak Iya, mandi, nak mandi. Anjing. Soalnya capek juga kalau misalnya jerit-jerit gitu kan. Iya sih. Oh jadi materi lu tuh sebagian besar berkutat seputaran itu ya. Seputaran itu. Keluarga itu yang dimana lu bawain ketika corporate itu juga. Beberapa. Dan itu lu udah sempet coba open mic juga? Udah beberapa, udah open mic. Udah lucu tuh ya? Udah beberapa lucu, masih ada juga beberapa yang belum lucu. Nah terus kalau belum lucu gimana? Kan masih bulan Mei. Gue open mic terus nih bang. Di mana open mic? Di komunitas-komunitas, di Jakbar, di sempet datang? Ciledug. Iya minimal tuh seminggu sekali lah, seminggu 2 kali lah gue open mic. Oh ada tapi nulis terus. jalan open mic ada lah ya? Ada lah. Dan lu yang tes materi yang belum lucu, sempat ada yang beberapa ini belum terlalu kena nih. Gimana tuh, coba premisnya aja. Coba tau gue komutin nih. Yang mana? Yang nggak lucu, yang masih nggak lucu yang mana lo? Ingat nggak lo? Masih banyak bang. Nah tapi gue tuh gini, gue tuh kan mau sama kayak yang nggak udah 50%-an lah materi gue yang jadi. Lucu banget lagi. Gue mana coba materi, gue kira coba berapa? Ya masih banyak lah. Ya nggak apa-apa sih. Iya, gue tuh 50%-an kayaknya udah jadi nih 50%-an, tinggal sisa 50% lagi. 50% tuh kalau didurasikan udah berapa menit? Udah setengah jam kayaknya materi gue. Oh berarti orang nonton setengah jam lagi? Enggak lah, belum masih dibikin nih setengah jam. Tapi gue setiap gue bikin, gue mau bikin spesial, gue udah dari awal tuh gue udah apa nih yang pengen gue omongin. Yang penting itunya dulu tuh. Gue udah ada gambaran besar spesial gue. Nah nanti kayak punchline mah kan nanti ketemu ya, ketika kita open mic ketemu tuh, kita rajin nulis ketemu gitu. Iya biasanya akan ketemu aja. Dulu gue waktu yang stand up spesial terakhir kan, gue bikin yang di Sinar Masland itu kan, The Breeze itu nggak berbayar soalnya itu gue setelah vakum 2 tahun, terus gue stand up lagi, itu gue sama sekali nggak open mic loh. Gue cuma nulis aja, tulis storytellingnya, gue cerita-cerita umroh, berteman sama Young Lex, bikin GGS gitu-gitu, cerita-cerita ketemu Justin Bieber, itu aja tuh gue tulis semua. Abis itu udah langsung gue stand upin aja. Gue tuh nyadar kalau stand up di depan penonton yang emang mau nonton gue, mau apapun itu punchline-nya pasti ketawa. Beda sama stand up misalkan kita corporate atau enggak stand up festival nih ada kan nanti kan. Nah kalau kayak gitu tuh nggak bisa tuh asal stand up aja. Kita memang harus bikin materi yang super lucu gitu. Nah tapi kalau stand up spesial di depan penonton lu sendiri sih, gue rasa
walaupun pasalnya tipis-tipis orang tetap ketawa karena emang mau nonton lu gitu. Tapi kalau gue sih tetap buat ngeyakinin diri harus tetap open mic sih. Biasanya gue tuh open mic ke komunitas-komunitas, nanti ada satu waktu gue open mic nyobain yang full setnya bang. Oh. Gitu. Jadi gue tahu nih nanti dirangkai lagi kan setlistnya gitu dari yang full set ini udah gue open mic. Itu gitu. Kapan tuh yang full set latihannya? Insya Allah habis lebaran nanti. Nah datang aja habis lebaran. Iya biasanya gue ngasih free tuh nonton itu aja. Oh buat latihan soalnya kan nanti mau tour ya. Tapi ya terbatas kayak cuma 30-40 orang. 40 orang. Nah itu latihannya biasanya di mana? Comika gitu. Ketawa biasanya. Kemarin ketawa sih. Ketawa Comedy Club. Oh soalnya lu sama Kang Mo ya dibantuin Kang Mo ya. Jadi nggak mau harus diketawa. Enggak harus. Kalau di Comika berkhianat. Kalau di Comika bayar. Oh iya, kalau ketawa emang enggak? Kalau ketawa kan bisa sama Kang Mo. Oh bisa sama Kang Mo ya? Iya. Turnya kemana aja sih? Turnya ada ke Purwokerto, habis itu Solo, Jogja, Jambi, Balikpapan, mana lagi ya? Semarang, Banyuwangi, Bali, Jakarta, sama insya Allah kalau misalnya nanti jadi pengen kalau itu ke Singapura sama Tokyo. Gokil, ikutin Jupri. Iya ikutin Jupri. Oh Gak ikutin Jupri sih sebenarnya gue tuh pengennya di nasional aja. Cuman Kang Mo udahlah dibawalah keluarlah kata dia gitu. Oh iya linknya Kang Mo bisa. Kang Mo Sidik beneran Kang Mo gitu ke gue kan. Gue yang gak yakin malah. Iya. Udah yakin kata dia gitu. Oh ya udah dibayarin ini ya. Iya stand up bahasa Jepang dong. Oh, tidak dong. Kan Thailand sama bahasa Depok. Iya kan buat orang Indonesia di sana ya. Iya buat. Nah harga tiketnya berapa tuh lu? Rata-rata 100, nanti juga ada yang 150, ada yang 200 gitu. Kenapa ada beda-beda? Kalau yang di Jakarta lebih mahal sih, tapi belum dikeluarin tiketnya. Kenapa di Jakarta tuh selalu lebih mahal sih daripada di daerah-daerah? Ya kan, karena UMR-nya beda UMR-nya ya? beda Pak, habis itu daya belinya juga beda. Kalau di daerah dikasih harga 200. Iya 300, 400 gitu kan. Mending langganan Netflix. Iya daripada beli. Kan saya juga sadar diri Pak. Saya tidak terkenal itu kan. Iya mending bayar zakat ya daripada beli tiket hipsi ya. Makanya nih juga saya promo-promo terus kan. Kan dalam rangka biar laku tiketnya. Biar laku ya. Tolong dibantu teman-teman. Tolong dibantu. Itu banget. Duit buat berumah tangga loh. Iya. Ingat loh Hibs ini tidak sekaya Riget. Jadi tolong dibeli tiket. Tapi insya Allah cukup ya dengan duit tur ini untuk rumah tangga ya. Insya Allah cukup. Lu kan sejauh ini kan penghasilan lu cuma dari stand up sama podcast gitu-gitu kan sih? Iya. Dan selama 4 tahun ini pernah ada kendala kesulitan keuangan atau alhamdulillah sejauh ini cukup-cukup aja sih? Pas pandemi sih. Pas pandemi itu ngerasain banget sih kendala sih. Awal-awal terutama ya, karena kan apalagi waktu itu istri gue mau lahiran bang. Istri gue mau lahiran, pandemi, job bener-bener wah abis kan tuh job off air gitu kan, belum ada waktu itu online belum ada tuh, orang belum menyesuaikan kan, orang belum adaptasi. Ya. Wah itu gokil sih itu gue. Dan lu melahirkan di saat pandemi berarti ya, bini lu ya. Lah terus gimana akhirnya pakai uang atau BPJS? Ada tabungan, gua ada tabungan sama ada adalah simpenan kayak emas gitu, akhirnya gue jualin gitu. Oh bukan digadai tapi jual? Jual. Mas kawin loh? Enggak lah. Mas lu sendiri? Mas batangan gitu. Enggak soalnya gue pernah dengar cerita dari Virgon waktu itu pernah datang ke podcast Hancur, dia bilang dia lahiran anaknya yang Starla itu gratis loh. Di puskesmas pakai BPJS. Tadinya dia underestimate puskesmas pemerintah ini. Yeah. Dia pengennya rumah sakit yang benar, yang bagus gitu. Tapi ternyata bagus pelayanannya pakai BPJS. Makanya gue karena sekarang sudah berumah tangga, jadi gue sadar tuh yang gitu-gitu tuh. Gue asuransi untuk diri gue sendiri ada. Cuma kan gue mau nggak mau harus siapin BPJS. Kalau tiba-tiba gue lahiran bisa gratis, kenapa enggak pakai fasilitas Rispo pemerintah? juga BPJS. Terus tuh anaknya? Nggak bayar kan? Nggak bayar. Dan nggak dipersulit yang gimana-gimana juga. Lu nggak nyobain waktu itu pakai asuransi gitu-gitu? Soalnya juga tiba-tiba juga sih kan yang harusnya tuh HPL istri gue tuh kayak masih 2 mingguan lagi. Nah tiba-tiba hari itu tuh pecah ketuban tuh istri gue dan langsung dibawa ke rumah sakit kan. Ya udah, nggak mikirin pakai BPJS apa gitu ribet, ya udahlah. Bang bayar pribadi. Oh sama waktu itu gue masih punya ini bang. Apa? Asuransi kantor radio gue. Oh lu masih di radio Mahaka. Yang Mahaka. Hot FM? Iya dan itu kan masih dibiayain sebagian sama mereka.
Oh iya jadi aman masih cover lah ya. Tapi kalau biasanya tuh kalau lahiran anak pertama tuh selalu ada story magical ajaib-ajaib gitu, lo ada story gitu nggak pas lahiran? Oh iya benar-benar. Jadi kan itu pandemi tuh parah banget dan abis lahiran itu adik gua ngasih gua duit. Adik gua. Oke. Karena itu ternyata duitnya setelah gue tahu duit kan ibu gue meninggal kan dan dia punya kayak uang pensiunan gitu loh, warisan nih. Iya uang setelah meninggal nggak tahu gue juga uang apa gitu dan adik gue ngasih tuh kita bagi 2 tuh duit itu. Ada lu cewek. Sekarang sudah menikah masih kuliah? Belum masih udah selesai kuliah S2. Oh kerja. Kerja di gua sih. Gak jauh-jauh ya. Politik keluarga. Gak jauh-jauh. Di kontak person gua sekarang. Oh iya. Iya. Terus? Iya tuh. Buset rame banget. Gak kedengeran sih. Iya tiba-tiba bang ini ada duit ini bang kata dia. Ya udah itu kayak ya cukup jadinya buat lahiran, buat ya syukuran apa gitu. Oh dan lu waktu pertama kali megang anak tuh perasaan lu gimana sih waktu pertama kali sih? Wah gokil sih bang kayak terharu gitu kayak seneng banget gitu. Oh kayak punya langsung kayak wah gue punya tanggung jawab yang berat banget nih buat mendidik anak ini gitu kayak gitu sih. Dan sejauh ini karena rezeki anak ada-ada aja ya nggak ada aja. Itu lu pada saat lahiran itu GJLS belum tuh ya? Belum tuh, apa udah ya? Udah ada GJLS tapi belum eksklusif ya? Gak tahu gue, lupa gue bang. Udah apa belum ya? Belum, udah kayaknya GJLS. Lu lahiran tahun berapa itu anak lo? Lahiran 2020 anak gue. Berarti awal-awal pandemi? Oh ya udah berarti 2019 soalnya kita bikin. Oh iya podcast Anjur tuh kapan ya? 2019 kita bikin konten, belum podcast tuh dulu. Konten abis itu podcast. Iya belum eksklusif tuh gue rasa tuh. Iya belum. Kita tuh podcast Anjur sama GJLS bareng satu batch kan? Satu angkatan. Iya belum tuh kita tuh. Belum. Tapi udah bikin konten. Udah bikin konten abis itu bikin, kayaknya udah juga deh podcast. Cuman masih yang masih pakai Zoom dulu gitu. Iya sama kayak gue podcast Hancur kan pakai Zoom. Dan lu selama 4 tahun pernikahan ini sempat ada masalah keuangan signifikan nggak ada ya? Itu sih pas pandemi itu doang sih. Abis itu kedepannya nggak ada? Sejauh ini sih ya adalah turun-turun dikit, minjem Rispo gitu. Oh ada? Ya minjem, gue tuh biasanya. Selama ada Rispo insya Allah aman. Rispo aja Aviko penjara aman ya bisa keluar. Iya, apalagi cuma bantuin lu. Tapi gue tuh orangnya emang nggak bisa bang, kalau minjem itu tuh kayak punya perasaan nggak tenang gitu. Jadi misalnya gue minjem nih, gue minjem tuh kayak cuma buat gue tahu gue misalnya 2 hari lagi 3 hari lagi dapat duit gitu. Kayak misalnya gue minjem ya buat minggu depan nanti gue bayarin, gue balikin gitu. Iya. Abis itu kayak 2 hari udah gue bayar gitu. Oh udah jadi cepet ya sistemnya ya? Iya gue. Nggak tiba-tiba ngilang lama banget. Tidak dong, karena gue juga di sebelah rumahnya Rispo, kalau ngilang mau kemana? Iya lu tetanggaan sih pada ya? Si Rigen doang yang jauh ya? Jauh. Tapi kalau lu mau tetap stand up comedy ini sampai kapan sih? Seterusnya kah? Atau lu punya kayak antar gue sampai umur segini aja deh stand up kayaknya? Atau lu enggak? Belum punya bayangan sampai umur berapa sih bang. Tapi sampai sekarang sih gue pengen kayak tetap stand up terus sih. Masih enjoy ya? Iya masih enjoy gitu. Tapi ya di samping itu kan gue bikin usaha gitu-gitu sih. Tapi juga gue pengennya ya kalau di masa depan tuh kayak arah gue sekarang juga ke digital juga sih bang. Oke. Iya kan, karena kayaknya kalau stand up mulu juga capek juga kan yang ngejob di TV apa. Kalau spesial kayaknya tetap buat tapi kayak ngejob di TV, corporate gitu kan lumayan capek tuh. Gimana sekarang gue pengen ngebesarin digital gue, ya penghasilan gue dari digital gitu nantinya gitu. Berarti stand upnya dikurang-kurangin lah gitu. Iya berarti kayak Rigen udah mulai mau digital banget nih. Pengennya. Soalnya dia iri sama bintang Emon gitu-gitu. Ternyata bisa dapat duit gampang tanpa harus bikin materi yang gimana-gimana atau tanpa harus stripping TV. Lo kalau TV kenapa nggak ngambil sih? Masih ngambil kata siapa? Merekanya aja yang jarang ngundang. Padahal mah ngarep ya. ngarep masih ngambil. Tapi gue kadang-kadang kalau stand up masih milih-milih tuh, masih milih-milih ambil nggak ya? Enggak. Tapi kalau kayak misalnya gue diundang
Lapor Pak, BTS, yang sketsaan gue suka tuh bang, yang gitu-gitu. Oh lu masih bisa nyambung tuh ya? Soalnya gue udah nggak bisa tuh sih ngelucu-ngelucu di situ, nggak masuk aja gue nggak bisa gue. Kalau gue suka bisa. Gitu, yang gitu-gitu. Lu ada metode tersendiri nggak untuk bisa nyambung sama anak-anak Lapor Pak atau enggak yang komedi-komedi yang di TV? Ada metode sendiri atau lu asal udah gue main aja lah? Kalau mereka kan support banget bang, kayak Aji Andre, Asurya gitu. Apa yang kita keluarin yang nggak lucu pun dijadiin lucu sama mereka gitu, disupport abis gitu sama mereka. Jadi nggak ada metode Regen kan dia mempelajari kalau Regen kan? Ya gue juga belajar dari Regen sih. Pokoknya Hip lu kalau misalnya kan nanya-nanya kan waktu itu bikin podcast juga gimana Gen kalau buat di TV gitu. Yang penting lu di TV itu nggak perlu jadi pengen ngelucu gitu, pengen ngelucu banget gitu. Jadi ya lu ya siapin peluru-pelurunya disiapin gitu. Lu masuk tuh lu bawa apa itu disiapin gitu. Misalnya kayak celetukan lah, sekedar diksi-diksi lah itu disiapin. Tapi juga ya tenang aja gitu. Tenang aja dengerin orang gitu. Habis itu ketika bisa masuk ya masuk. Kalau nggak bisa masuk ya udah liatin support gitu, ketawa gitu-gitu aja. Oh, menyesuaikan nggak harus yang punchline-nya ya? Iya, kan kadang-kadang kalau gue sama Rispo kan emang kalau gue sama Rispo sama Regen kan emang ada di Ngawur tuh kan main sketsaan gitu kan. Nah dari situ juga sih latihannya gue. Kadang-kadang tuh misalnya kayak Rispo sama Regen yang lagi main ya gue kayak ya agak minggir gitu. Kayak kemarin gue main sketsaan juga sama Bang Komeng, gue belajar tuh. Ternyata kalau misalnya yang ini lagi main nih, 2 orang lagi main nih, ya kita ya udah support aja gitu di sampingnya gitu, nggak perlu yang ikut ngomong juga. Nah kadang-kadang kan yang kayaknya dulu-dulu ya awal-awal gue tuh ya gitu pengen, wah gue harus lucu nih masuk nih gitu, nggak harus gitu juga sih sebenarnya. Dan ada peran-perannya kan, pelawak tuh ada yang dia yang setupnya, ada yang jadi punchline-nya gitu, ada yang kesetnya gitu. Nah gue juga nempatin diri gue, misalnya kayak gue sama Regen sama Rispo, gue jadi nggak perlu jadi yang lucunya gitu, karena udah ada Rispo, gue tinggal mancing-mancing Rispo gitu aja sih. Di GJLS udah ada pembagian peran kayak gitunya tuh? Sebenarnya secara natural aja bang, secara natural, dan kadang-kadang juga kita kebalik-kebalik juga, kadang Regen yang setupnya, kadang gue yang jadi punchline-nya gitu, tapi tahu lah pas kondisi ini lagi gue nih yang jadi setupnya gitu. Di kalau di GJLS itu yang biasa sering jadi keset siapa? Rispo. Oh berarti emang harus Rispo yang tolol-tololan ntar lu nyapuin pada. Ya Rispo. Tapi juga kadang-kadang gua yang jadi kesetnya. Ya soalnya kalau Regen gak cocok ya jadi keset ya. Iya. Iya Regen tapi pernah juga sih Regen sih. Oh jadi bagi-bagi ya? Bagi-bagi sih, jadi ya karena karena kita maksudnya alhamdulillah juga bisa mainin gitu tiga-tiganya gitu, jadi ya udah kadang-kadang diputer-puter. Tapi Rispo kadang-kadang kalau di kita bertiga kan biasanya Rispo yang anehnya, gua sama Regen yang benerinya gitu ya. Atau misalnya gua sama Rispo aneh, Regen yang benerinya. Nah Rispo tuh pusing kalau misalnya gua sama Regen lagi aneh gitu, kita lagi mainin yang aneh. Wih nggak bisa nih gue kalau yang begini nih gitu tuh. Udah gue mohon maaf, kata dia, mohon maaf banget, tolonglah peran gue yang sebenarnya aja, kata dia gitu. Bisa gitu ya. Bisa gitu. Tapi kalau lu menentukan topik obrolan setiap konten GJLS tuh kayak gimana? Kalau podcast? Iya. Kalau podcast biasanya apa yang lagi ngetren sekarang, itu yang pertama. Atau misalnya kalau itu yang hal sehari-hari gitu, curhatan aja gitu. Atau biasanya kan kalau kita banyak parodi juga, kadang-kadang sketsa juga. Yang Dora, The Explorer. Iya gitu. Kadang kalau habis topik tuh ya. Sama lagi bosen, ngobrol terus bosen, udah aneh-aneh aja gitu. Parodi, habis itu ya main sketsaan. Gitu. Pernah musical juga. Ada pernah satu episode yang full puisi gitu. Oh iya. Ya karena podcastnya juga GJLS jadi bebas aja sih kayaknya. Iya kalau podcast hancur kan gue biasanya tuh ini ada tema apa tuh kita nggak pernah kasih tahu ke yang lain. Oh gitu. Jadi langsung lempar. Pokoknya kita mau ngomongin apa, udah ntar dulu aja, nyalain aja dulu roadcasternya, selalu gitu. Kalau lu diomongin dulu nggak? Ntar kita bahas ini ya. Diomongin bentar, tapi setelahnya juga jauh dari yang diomongin di awal. Kadang pengen bahas Blackpink-nya, tiba-tiba ngebahas istrinya Rispo beli handphone gitu-gitu, udah beda lagi di tengah-tengah. Udah beda. Ya, tapi ya nggak apa-apa itu. Iya ya formulanya berarti kurang lebih kita sama lah ya. Makanya sampai sekarang gue juga belum ada capeknya sih nge-podcast hancur sih. Iya kayaknya sih. Apalagi topik ada terus kan setiap ini kan selalu ada topik baru jadi nggak ada capeknya. Tapi gue tuh paling kalau sama GJLS ya kadang-kadang juga kalau udah
dari pagi nih kan kita biasanya nyempetin satu hari tuh bikin konten YouTube, bikin konten buat sosmed. Habis itu ada meeting juga di hari itu. Misalnya malamnya take podcast. Nah kalau kadang-kadang tuh kalau udah terlalu capek juga podcastnya jadi kayak agak-agak dragging dikit-dikit sih. Jadi podcast capek biasanya dah, podcast capek ini udah. Podcast hancur kalau lagi podcast capek, lagi jam malam makin lucu. Oh gitu ya. Karena makin tolol, tapi makin lucu. Iya kadang-kadang gitu, kadang-kadang ya jadi makin lucu atau kadang-kadang ya dragging juga, dihapus aja filenya. Kalau kita tidak pernah menghapus file, tetap upload terus. Mau ada masalah apa sebelumnya upload semua. Upload terus. Tapi lu pernah ada konflik gak bertigaan nih? Enggak sih. Enggak pernah ada ya? Enggak pernah. Cuman paling tuh kita ributnya kayak ide-ide gitu bang. Misalnya kan gua sama Rispo terlalu aneh nih. Nah Rigen tuh jangan yang terlalu aneh gitulah. Udah Gen, ini harus nih kita bikin. Gua sama Rispo ketawa-ketawa. Wah lucu banget nih begini nih gitu. Ntar Rigen anjing apa dah gitu. Gak usah dah gitu-gitu. Oh berantemnya seputaran konten itu ya? Konten atau ya ngurusin perusahaan ini sih. Cuman yang gak sampai ribut-ribut banget. Cuman ke ide-idenya doang. Kayak misalnya nanti dulu lah itulah gitu-gitu doang sih. Oh kalau di luar konteks itu gak pernah ada berantem gimana-gimana ya? Misalkan dari attitude masing-masing aja ada yang pernah bermasalah nggak ada? Enggak sih alhamdulillah sih. Alhamdulillah nggak pernah sih. Kalau lu ada? Ada. Dan biasa masalahnya dari gua. Berarti lu yang masalah bang. Ya mau gimana lagi ya. Ya semoga menikah ini merubah saya jauh lebih baik. Nggak tapi sih lu berarti cara bertahan di industri lu mau kayak gimana nih sih supaya lu tetap yang tadi lu bilang nggak terlalu naik tapi nggak terlalu jatuh juga. Lu ada tipsnya nggak supaya lu tetap bisa ada di ya tetap dilihat orang lah setidaknya gitu. Kalau gue itu dari dulu awal keluar Suci gue selalu bikin plan gitu sih bang. Oke. Kayak dalam setahun ke depan tuh gue pengen bikin apa aja gitu. Dan itu gue lakuin dan kayaknya tipsnya adalah buat teman-teman karena kan kayaknya tuh ada banget komik yang lucu banget gitu. Tapi nggak tahu kenapa dia hilang-hilang aja kan. Nah kalau gue tuh tips gue ya kalau lu nggak bikin sesuatu ya lu bakal dilupain. Nah cara gue adalah untuk tetap bertahan ya harus bikin sesuatu tuh. Gak boleh ada jeda tuh. Misalnya gue sekarang ya alhamdulillah lagi GJLS lagi bagus lah ininya ya. Lagi bagus lah orang-orang tahu lah GJLS gitu nama gue masih bagus. Nah kayak dulu-dulu tuh gue misalnya pas gue udah gak bikin apa-apa nih ya gue bikin lagu gitu misalnya. Atau gue bikin kayak sama Orkes Pensil Alis. Atau ya dulu tuh ya bikin YouTube gitu-gitu sih gue. Pokoknya harus selalu ada yang dibikin sih. Jangan pernah kosong sih kayaknya itu sih kayaknya tips dari gue. Termasuk bikin tour ini Sena Spesial ini supaya gak ada kosong juga. Iya betul. Oke. Itu apa nama tournya tadi? Komedian Cilik. Komedian Cilik mulai start kapan lu? Mulainya nanti 20 Mei di Purwokerto. Awalnya di situ. Jakartanya finale. Di tanggal berapa? 21 Oktober insya Allah. Tiket beli di? Tiketnya beli di www.kuncikomedi.com. www.kuncikomedi.com. Komedinya pakai C pakai K? Pakai Q. Komedi. Komedi. Q-medi. Iya kan ada pakai C. Oh, berarti kunci K pakai K, kunci pakai comedy.com. Pakai Y. Harganya sekitaran 100. Oh, pakai Y berarti komedinya komedi bahasa Inggris ya? C-nya ada pakai Y. 100. Yomed pakai C-nya di belakang Yomed. Berarti ini ya udah bisa dibeli? Udah bisa dong sekarang, tolong lah ya teman-teman ya. Ya buat rumah tangga lah ya. Buat rumah tangga ini kayak pengemis malah ya, bukan promoin ya. Ya tidak apa-apa. Tenang, walaupun sekarang masih 50% insya Allah show-nya. Apa yang membedakan show lu ini dari show-show lu sebelumnya atau show komika yang lain? Nah gue tuh biasanya bang di HIP yang kemarin itu gue bikin lagu bang buat show gue. Oke. Nah yang ini juga gue akan bikin lagu-lagu juga sih. Oh. Gitu, ada nyanyi-nyanyinya jadi di tengah. Nggak ada bedanya dong sama yang sebelumnya? Iya, tapi kan nama yang lain beda. Ini lagunya beda. Ya gak apa-apa. Sama gue nanti kayaknya ada main improv juga. Oh ada, jadi ada ininya ya, ada apa namanya rentetan acara yang membedakan daripada komika-komika lain. Iya. Dan Komedian Cilik berarti kenapa tadi Komedian Cilik namanya? Komedian Cilik itu ini ntar gue ceritain juga di tour sih sebenarnya. Tapi itu gue dari dulu tuh cita-cita gue pengen jadi pelawak bang.
dari zaman SMP. Nah habis itu gue cerita ini kan waktu itu di podcast. Habis itu si Rispo sama Regen ceng-cengin gue. Wah Hip berarti lu komedian cilik Hip gitu-gitu. Lu berarti lebih senior dari Komeng Hip gitu-gitu. Gitu. Nah akhirnya ya karena itu sering disebut-sebut udahlah jadiin ini aja. Spesial nama gitu. tur. Jadi komedian cilik karena impian Hibzi ya teman-teman. Ingin jadi seorang komedian. Ya pokoknya sukses terus buat Hibzi. Makasih Bang Kemal. Ya kan semoga tur laku. Jalan harga 150.000 200.000. Iya. Amin. Ya semoga kalian nabunglah dari sekarang ya kan karena ini akan tadi udah disebut-sebut juga kotanya. Info lengkapnya kalau mau lihat di mana? Bisa di Instagram saya atau bisa juga di Kunci Komedi, Instagramnya Kunci Komedi. Yang pakai C dan ya, yang belakangnya C, Y tadi ya. Y, B dan U. Dan L dan P dan Q X, dan juga X, X, Y dan juga 10, 11, 13 ya semua. Kasian. Cukuplah segitu Gini-gini aja. ya komedi ya. Dapat duit juga lah dengan jokes-jokes begitu ya kan. Ya pokoknya thank you buat Hibzi, sehat-sehat terus. Selamat berpuasa. Buat yang lagi nonton, mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini. Kesalahan-kesalahan gue dan Hibzi langsung dibenarkan aja di kolom komentar. Karena manusia tempatnya salah, tidak ada yang sempurna. Masya Allah. Ya, dan dulu gak gini closing lo di YouTube. Kenapa jadi bijak banget nih? Ya, terima kasih Mbak Sujiwo Tejo dan bulan Ramadan. Ya pokoknya lapar juga ya. Kita ini sih tayangnya mungkin gue nggak tahu tayangin sore apa tayangin habis tarawih ya. Tapi ini lapar sih kita pasti ya. Pokoknya thank you udah nonton, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya teman-teman.